Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa lagi lama ni pun semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa serta dengan seluruh stafnya, Bapak Ketua BPD serta dengan seluruh anggotanya, Bapak-bapak dari alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, lembaga kerabatan adat, pemuda dan pemudi, dan juga anak-anak kami yang kami cintai dan kami banggakan, dan seluruh kita yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jemaah Masjid Raya Al-Mujahidin Sulah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama sekali, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat waktu luang, nikmat umur panjang, dan alhamdulillah nikmat yang besar itu masih diberikan kepada kita, yakni nikmat iman. Sehingga apapun halangannya, meskipun hujan, meskipun gerimis, apapun itu, dan tidak melemahkan hati kita untuk bergerak menuju masjid untuk melaksanakan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah sembahyang Isya secara berjamaah, kemudian nantinya akan kita lanjutkan dengan salat tarawih dan witir secara berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita, ayunan tangan kita, lisan kita yang basah karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, segalanya itu kita berharap mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita peruntukkan pula buat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita seluruhnya nantinya ketika berada di yaumil masyar mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin dan muslimat, jemaah Masjid Raya Al-Mujahidin Sulah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita sudah sampai malam ke berapa? Malam yang ke 17 cepat amat tu raya. Malam yang ke 13 12. Berarti kita sudah menyelesaikan puasa 11 hari. Kita masuk ke malam ke-12. Ya, berarti sudah menyelesaikan puasa 11 hari. Maka dalam hadis itu yang diriwayatkan, salah satu imam yang meriwayatkan, Imam Ibnu Baihaqi, apa kata beliau? Ya, Ramadan itu dibagi menjadi 3. Dibagi menjadi 3. Awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqu minan nar. Awal yang pertama itu ada rahmat, yang kedua pertengahan itu ada maghfirah, ampunan, dan terakhir itu ada kebebasan dari api neraka. Kalau kita ingin
bebas dari api neraka, tentu kita harus mendapatkan ampunan Allah. Kalau kita ingin diampuni oleh Allah, tentu kita harus menghadirkan kasih sayang Allah pada diri kita. Maka Ramadan itu jangan sampai kita tinggalkan, baik siamnya maupun qiyamnya, baik puasanya maupun salat-salat yang ada pada bulan Ramadan. Maka kita nanti di akhir Ramadan insya-Allah dibebaskan dari api neraka dan mendapat predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kira-kira jamaah kita sini ni mana urus kayu ngadu orang. Mulai malam pertama, malam kedua mana banyak malam ni? Jujur aja lah. Mana banyak? Banyak malam pertama ya. Berarti makin lama makin maju. Makin maju. Apa yang maju? Sahnya yang maju. Maka kalau kita ingin mendapatkan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, itu takwa, menjadi insan yang bertakwa kepada Allah, kita harus memenuhi segala yang diinginkan, yang dituntut selama bulan Ramadan ini. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan kita luci tengah jalan. Jangan sampai kita kawah tengah jalan. Ramadan belum selesai, kita dah mengakhiri. Kalau satu malam kita tinggalkan tarawih, berarti kerugian kita itu satu malam. Kalau sampai 2 malam, kerugian kita itu 2 malam. Sampai 3 malam, 4 malam, seminggu, berarti kerugian kita itu. Karena Bapak Ibu, tak ada jaminan Ramadan akan datang itu kita bisa hadir, bisa berjamaah, bisa berkumpul di masjid ini, bisa mengikuti ibadah-ibadah yang lainnya. Kira-kira ada tak jaminan? Ada tak jaminan? Tak ada jaminan. Kalau tak ada jaminan, justru kita maksimalkan Ramadan pada tahun ini. Maka oleh sebab itu, salah satu orang yang berhasil dengan didikan Ramadan, orang yang mendapatkan predikat takwa di akhir Ramadan, orang yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian menjalankan perintah Allah dan meninggalkan segala bentuk larangan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi mulai yang pertama Ramadan pertama sampai nantinya terakhir, ada amalan pokok di bulan Ramadan ini. Apa itu amalan pokok? Yang pertama, amalan pokok di bulan Ramadan ini itu tentunya yang berkenaan dengan salat. Cuba kita mohon maaf ya, mana dengan jarang masuk masjid? Masuk masjid, mana jarang payah nak pergi ke surau. Masuklah pergi ke surau biar untuk mengisi amaliah Ramadan. Karena di bulan Ramadan ini amalan pokok itu harus banyak-banyak melaksanakan ibadah, terutama salat itu. Mana yang kurang sembahyang salat sunnah rawatib misalnya, maka ketika bulan Ramadan itu pastinya akan melaksanakan, dan juga ibadah-ibadah sunnah lainnya. Maka di bulan Ramadan amalan pokok yang pertama itu adalah sembahyang. Kemudian yang kedua, amalan pokok di bulan Ramadan ini itu identik dengan Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan pada malam bulan Ramadan. Jadi kalau kita memasuki bulan Ramadan, tak ada baca Quran, tak ada tilawah, tak ada tadarus, maka itu salah satu kerugian bagi kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang tidak ada batasnya dari satu huruf bacaan kita dari Al-Quran itu. Bapak Ibu, aku kada tahu baca Al-Quran manen. Baca dari Al-Quran itu ngan tahu kita. Apa misalnya Yasin enggak bisa kita baca Yasin, tiap malam baca Yasin, tak ada salah baca Yasin. Baca Yasin, itu yang tahu baca Yasin. Karena kerugian kita ketika tidak membaca Al-Quran tadarus ketika sampainya bulan Ramadan. Kalau satu kebaikan di bulan lain 10 kali 10 Allah berikan kebaikan kepada kita. Bayangkan ketika sampai di bulan Ramadan, satu huruf dari Al-Quran bisa berlipat-lipat ganda Allah berikan kebaikan dari huruf yang kita
ucapkan, kita lantunkan tersebut. Bapak Ibu sekalian, kira-kira kita ini yang hadir moh dak menjadi orang yang mulia, dimuliakan di sisi Allah. Moh dak semangat moh dak kalau Al-Quran itu kitab yang mulia dibandingkan dengan dari kitab-kitab yang lain. Karena apa? Dari Allah yang maha mulia. Ketika diturunkan melalui malaikat Jibril, maka malaikat Jibril itu malaikat yang paling mulia dibandingkan dengan ribuan malaikat lainnya. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad adalah manusia yang paling mulia dibandingkan dengan manusia yang lainnya. Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan, dan bulan dari sekian bulan, 12 bulan Ramadan, bulan yang paling mulia. Ketika Al-Quran itu diturunkan pada hari Jumat, maka hari Jumat itu adalah penghulu dari sekalian hari, yakni hari yang paling mulia. Maka ketika Al-Quran itu dipegang, dibaca oleh orang-orang yang beriman, oleh kita-kita ini orang Islam, maka orang itu pasti akan menjadi manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pio karatengnya itu dari yang maha mulia. Yang memegang, yang membaca pasti akan mulia. Allah akan mengangkat derajat kita, Allah akan mencurahkan ampunan kepada kita, dan Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita, dihapus segala dosa-dosa kita. Dan yang paling nantinya ketika kita berada di alam kubur, Al-Quran itu datang kepada kita, akan memberikan syafaat bagi yang membacanya. Jadi ini tu Al-Quran ada kita nahu, tapi lailu amat tempennya. Lalu tempennya tak lalu hari lah kaca payahnya kuba lak sayang nak. Bukan berarti model itu. Artinya Al-Quran yang ada itu sebagai pegangan petunjuk hidup kita, dan harus kita baca dan kita pelajari. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik di antara kita itu yang membaca, yang mempelajari Al-Quran, digali isi kandungan, kemudian kita ajarkan, kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, ya insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, amalan pokok di bulan Ramadan itu banyak-banyak bersedekah. Sebagaimana dalam ayat yang tadi juga sudah kami sampaikan, satu kebaikan kita lakukan, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya kepada kita. Sedekah terutama nantinya di penghujung Ramadan itu ada zakat fitrah. Salah satu wujud kita, tanda kita orang yang beriman kepada Allah akan membantu meringankan beban orang lain. Maka di bulan Ramadan ini banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak menyantuni, memberi dan menolong orang lain, meringankan beban orang lain. Dituntut pada bulan Ramadan ini karena sedekah itu salah satu amalan pokok di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana dalam sebuah kaul itu dijelaskan bahwasanya nanti sedekah kita itu akan datang kepada kita di hari kiamat, di akhirat kelak. Sedekah yang kita berikan akan hadir, akan tiba nantinya ketika di akhirat. Apa kata sedekah? Apa kata sedekah? Yang pertama, dulu aku ini kecil, tapi pada hari ini banyak. Meskipun 2.000 tiap pagi, ya, impak subuh. Meskipun 2.000 setiap pagi, tapi nanti nilainya di akhirat itu banyak, kata sedekah. Hari ini, ya, kulak kulak ya, kita dulu umat sebelah ke tetangga kita. Nanti di akhirat itu akan menjadi banyak, itu kata sedekah. Faktanya nanti di akhirat itulah yang kita dapatkan.
Yang kedua, apa kata sedekah? Dulu aku itu habis. Karena apa? Kita ada dalam saku baju kita 100,000, 50,000. Kita wakafkan ke masjid. Ya, kita jantuni anak yatim, kita berikan pembangunan madrasah, pesantren lain sebagainya. Habis. Tetapi faktanya di akhirat nanti itu abadi, pasti akan menolong kita. Sedekah akan berbicara ketika di akhirat kelak. Dan yang ketiga, apa kata sedekah? Dulu agiat dunia itu kita yang sibuk menjaga harta. Nanti di akhirat sedekah itulah yang akan menjaga kita. Maka oleh sebab itu momentum Ramadan ini kita harus banyak-banyak bersedekah. Tidak akan rugi kita. Hakikatnya kita akan menerima balasan dari apa yang kita lakukan nantinya. In ahsantum fa ahsantum li anfusikum. Barang siapa yang berbuat baik, dengan kebaikan itu akan mengalir kepada pelakunya. Dan sebaliknya yang melakukan kejahatan, keburukan, dan keburukan dan kejahatan itu akan menimpa kepada pelakunya. Bapak Ibu sekalian, hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Anen lagi lah ya. Jadi bulan Ramadan ini maknya sempurna bulan Ramadan ini. Ada pula 3 yang harus kita lakukan. Yang pertama, lisan kita ini banyak-banyak berzikir kepada Allah. Amalan pokoknya itu tadi. Yang pertama, untuk amalan penyempurna bulan Ramadan ini, lisan kita ini harus banyak-banyak berzikir kepada Allah. Yang kedua, apalagi di penghujung nanti, banyak-banyak iktikaf ke masjid, banyak-banyak kita beristighfar. Yang kedua, hati kita ini harus banyak-banyak bersyukur. Kalau tidak sabar, tidak syukur, maka Ramadan ini bisa jadi penghancur daripada baik itu keluarga kita, sebelah menyebelah tetangga kita, berpecah kita dua berselisih. Karena apa? Karena tidak banyak bersyukur. Yang ketiga, bulan Ramadan ini untuk sempurnanya maka kita harus banyak-banyak bersabar. Maka itulahnya penyempurna daripada Ramadan ini. Yang pertama, lisan kita yang banyak berzikir, hati kita yang harus banyak bersyukur, dan badan kita ini, anggota tubuh kita ini harus banyak-banyak bersabar atas ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Barangkali itu untuk malam hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pegangan bagi kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama pada bulan Ramadan tahun ini. Dan mudah-mudahan kita di akhir Ramadan dan menyelesaikan Ramadan ini dapat mendapatkan predikat di sisi Allah, yakni predikat ketakwaan. Orang-orang yang betul-betul kembali kepada Allah, menjalankan segala yang diperintahkan Allah dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.